Hi everyone, nama saya Angel dari Fuse Couple Pre-Mention. And today we are going to learn about delayed gratifications. But before we begin, let's pray first, okay? Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, biarlah apa firman yang boleh disampaikan Tuhan itu keluar dari Engkau, mengalir keluar dari Engkau sendiri Tuhan, gunakan lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman daripada-Mu. Thank you Lord Jesus, biar berkati juga setiap hati yang mendengarkan Tuhan. Biar firman yang ditabur boleh tumbuh di dalam tanah hati yang paling subur. In Jesus name we pray, amen. Alright, first of all, karena kita mau belajar mengenai delayed gratifications, we need to know what's the meaning of delayed gratifications. Well, delayed gratification is the act of resisting an impulse to take an immediately available reward in the hope of obtaining a more valuable reward in the future. Now, the ability to delay gratifications is essential to self-regulations or self-control. In a way, delayed gratifications ini, from a Christian perspective, it is the ability to have strength to wait for God's best, rather than seeking the most readily available thing that can instantly meet our desires. To be honest, ini adalah sebenarnya a daily battle that we have in ourselves gitu loh. Apakah kita memilih untuk trust and follow God's plan dan menunggu gitu loh, menunggu sampai waktunya Tuhan, or give in to our own desires. Apapun yang kita mau sekarang dengan cara kita, dengan kemampuan kita maunya sekarang, atau kita mau tunggu for the better one. Dalam Matius 16 ayat 25 sampai 27 it says, "For whoever wants to save their life will loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done." Nah, apa sih yang dimaksud dalam Matius 16 ayat 25 sampai 27 ini? It talks about denying ourselves. It talks about taking up our cross and following Him. Ya, melepaskan hak. Denying ourselves is talking about melepaskan hak kita. Supaya apa? Supaya kita nggak fokus lagi dengan apa yang dunia ini tawarkan, tapi kita fokus untuk hidup untuk Tuhan. Apa aja sih yang kita lepaskan maksudnya? Our comfort, our status, our most of all is our own desires. It is God's agenda, not ours. Dan and Christian life is all about that. It's about sacrifice, it's about risking, and about delayed gratification. We sacrifice daily, ya, by taking our cross daily and serving God. Waktu kita melayani Tuhan, ada hal-hal yang harus kita korbankan. Misalnya, waktu saya masih kecil, saya diminta untuk melayani sekolah minggu. Akhirnya apa? Jadi harus mengorbankan kesenangan, misalnya nonton TV, ya kan? Nggak punya waktu untuk nonton TV film kartun yang lagi populer saat itu. Tapi karena harus hadir di gereja untuk doa bersama, untuk belajar firman, untuk kita bisa melayani 2 kali ibadah dan sebagainya. It is sacrifice gitu. We have to sacrifice something to gain a better one. Some of us risk our comfort, our jobs, and lives in obedience to God's call. Contoh yang paling gampang adalah misionari. Mereka harus meninggalkan kehidupan yang nyaman di kota untuk pelayanan ke kota-kota kecil, untuk pelayanan ke pedalaman, meninggalkan kenyamanan hidup untuk masuk melayani Tuhan melayani orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan di daerah-daerah. And then when we obey God in this life, we are actually lagi practicing a form of delayed gratifications. Karena kita tahu in the end yang kita cari adalah bukan apa yang sementara di dunia. Kita lagi investing for something bigger, something more valued in heaven, yang lebih eternal, yang saat ini kita dapat itu cuma sementara. It will be gone waktu kita meninggal. Tapi yang kesudahannya itulah our rewards gitu ya. Nah, sebenarnya what is the true reward? Let's go back to the definition that we started at the beginning. A more value reward. Reward yang saat ini kita dapat itu reward yang dari dunia cuma sementara. Apa? Misalnya penghasilan yang besar, kekayaan, itu cuma sementara. Karena waktu kita meninggal kita nggak akan bawa itu semua. But then after we die, what else? Apa itu? Nah, most things that we're pursuing in life involve a lot of effort. Dan itu takes time.
ada waktunya, nggak bisa diburu-buru, nggak bisa saat ini juga gitu kan. Nah, it takes a certain level of sacrifice, risk, and delayed gratification supaya itu jadi berharga. Contohnya, waktu kita nabung, waktu awal-awal saya kerja itu, saya kepengen beli handphone. Waktu itu zaman itu belum ada handphone yang kayak sekarang ya, beli handphone bisa cicilan. Zaman dulu itu kita harus nabung, sisihin uang penghasilan, gaji pertama disisihin, setiap bulan sisihin gaji supaya bisa beli handphone. Sampai sekarang handphone itu berkesan banget buat saya, karena that's the first thing I buy with my own money. It takes me time untuk nggak makan enak, untuk makan secukupnya, untuk nggak belanja hal-hal lain, karena I want that phone. Dan I still keep it until now, meskipun handphone itu udah nggak bisa dipakai dan mungkin sekarang udah nggak ada harganya. Tapi it becomes so worthy because itu become valuable gitu, karena it took effort to get it. Ada pengorbanan yang aku berikan buat dapetin barang itu. Gitu. And it's the same thing. Nah, masalahnya adalah di zaman yang instan sekarang ini, immediate gratification akhirnya membuat pengorbanan itu jadi nggak berarti, jadi meaningless gitu loh. Jadi nggak ada artinya lagi. Ini pun mempengaruhi kehidupan rohani kita. Making meaningful sacrifices toward the future rewards that God has in store for us become more arduous, become difficult gitu. Buat kita susah karena kita merasa I want it now. Inilah efek dari instant gratification. Nah, sedangkan jalan Tuhan itu beda. Ya, jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan Tuhan itu butuh kesabaran, butuh waiting time, butuh disiplin, dan butuh iman. Matius 7 ayat 13-14 dia berkata gini, "Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it." Karena jalan yang lebar itu kelihatannya enak ya. Orang banyak lebih pilih jalan yang lebar, jalan yang gampang, yang mulus. Orang nggak ada yang mau bersusah. Tapi tahukah kita, ayat ini mengingatkan kita, kadang-kadang yang kelihatan gampang itu bukan berarti yang terbaik. Belum tentu itu membawa kita kepada kehidupan. Bahkan itu mungkin bisa mencelakakan kita. Tapi jalan yang sempit, yang Tuhan kasih ke kita, itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mengubah kita, membuat kita jadi manusia yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih baik, semakin serupa dan segambar dengan Kristus, dan pada akhirnya we will receive the eternal reward in heaven. Ya, choosing God's way may be hard and slow, but percaya deh itu worth it banget. Ya, even Paul mengajak kita untuk shift our mindset. He says in Romans 8 verse 18, "The sufferings of this present time are not worthy comparing with the glory that is to be revealed." Itu nggak sekarang, itu nanti. Tapi karena Paulus tahu bahwa ada hal yang jauh lebih baik di sana nanti di surga, dia bisa endure semua fitnahan, semua siksaan, dia dikejar-kejar, masuk penjara, dia diracun, dia bisa tahan itu semua karena dia punya satu harapan, dia punya faith yang keep him going, yang endure, yang membuat dia bisa bertahan adalah one day I will receive my reward. Same thing as a marathoner. Sebagai seorang pelari, karena sebagai maraton dia tahu, memang jauh nggak kelihatan di depan karena it's 42 km. Tapi dia tahu di ujung, at the end, he will receive his medallion. Dia akan terima medalinya. Nah, kita harus seperti si marathoner ini. Ya. Nah, dari mana kita bisa belajar soal delayed gratifications? Contohnya adalah Abraham dan Sarah di Kejadian. Bagaimana Tuhan meminta Abraham dan mengingatkan Abraham dan Sarah bahwa akan janjinya. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. He always fulfill his promise, but in his own time, and it's perfect. Gak terburu-buru, gak terlalu cepat, gak terlalu lama, tidak pernah terlambat. It's exactly on time when we need it. Ya, and then we can also learn from Joseph. Bagaimana dia di-betrayed, bagaimana dia dimasukin ke penjara, bagaimana dia difitnah. But then he had every reason to give up, but he didn't. Dan he remained faithful karena dia tahu dia punya mimpi, dia punya janji dari Tuhan, dan dia mau melihat janji itu nyata dalam kehidupan dia. He endures all of the suffering. Ya, he sacrificed a lot of things, and then he raised his comfort. Dan terakhir adalah contoh yang paling besar adalah contoh, of course, Jesus. Dalam Hebrews 12 verse 2 dikatakan, "For the joy set before him, he endures the cross." Dia tahu bahwa dengan dia mati di kayu salib, dia menderita saat ini, tapi nanti akan ada kebahagiaan kesudahannya dalam menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Kematiannya menyelamatkan kita.
So, He chose to suffer for a future reward, our salvation. Dan inilah the ultimate sample of patience, sacrifice, and trust in God's will. Now, in the end, I just want to ask you today gitu, and mengajak kita sama-sama, that decisions that you make today creates your future. It determines your future. Everything that you are presently doing or not doing will benefit your present or it will benefit your future. Mana yang kita mau pilih? Ya, some of the decision will bring pleasure for you today. Tapi mungkin in the future you're gonna be miserable for that choices, for that decision. But there are also some decision yang maybe not comfortable for you now. It's uncomfortable. But then tomorrow you will reap what you sow. You will reap joy. You will be full of joy. And Hebrews 8, for closing, let's read from Hebrews 6:12. But followers of them who through faith and patience inherit the promises. And then 2 Corinthians 4:17, for our light affliction, which is but for a moment, works for us far more exceeding and eternal weight of glory. So friends, today, make a correct decisions. Wait for God's timing, be patient, and have faith that the future reward is waiting for you in heaven. Thank you all. Have a blessed day.